Papua Barat siap melaksanakan event International Women 20 dan U20 di Provinsi Papua Barat. DOB di wilayah Papua Barat bisa diterima oleh masyarakat Papua, namun pemerintah diminta serius memperhatikan hak-hak orang asli Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Yanes Wihiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Papua Barat siap melaksanakan event International Women 20 W20 dan Youth 20 Y20 di Provinsi Papua Barat dengan anggaran yang akan disiapkan sebesar 4,8 miliar rupiah. Berikut informasinya untuk Anda. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Melkias Warinusa dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada Rabu 1 Mei 2022, didampingi Wakil Ketua Charlie Heatubun, Koordinator Kesekretariatan Onisimus Matani, dan Ketua Pelaksanaan Y20 Hans Lodwig Mandacan. Dan saat ini panitia lokal di Papua Barat sudah menyiapkan semua persiapan jelang pelaksanaan event tersebut. Ketua Panitia Lokal Melkias Warinusa mengatakan, kali ini Papua Barat dipercayakan untuk melaksanakan event W20 dan Y20. Untuk itu, maka konsekuensinya pihaknya akan menyiapkan anggaran sebesar 4,8 miliar yang akan digunakan pada dua kegiatan internasional, di mana W20 akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 10 Juni 2022 dan Y20 akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2022 dengan kesiapan sudah mencapai 95%. Karena konsekuensi kita menerima dua kegiatan ini di Provinsi Papua Barat, semua pembiayaan kita tanggung. Saya ulangi, bahwa konsekuensi kita menerima dua kegiatan internasional ini, konsekuensi kita tanggung biayanya. Sehingga untuk menanggung itu kita membagi dari 4,8 M, 2 M kita bagi. 1 M-nya untuk W20, 1 M untuk panitia nasional U20. Oke? Jadi itu mereka, nanti mereka bayar yang lain-lain. Pokoknya kita serahkan, dia punya acara dengan mereka urus. Kita tinggal terima bersih. Yang kita atur panitia lokal itu bagaimana mereka punya akomodasi di sini, bagaimana penjemputannya, bagaimana ke titik-titik lokus yang mereka akan akan kunjungi. Karena nanti mereka ada city view, ada kunjungan ke Pulau Mansinam dan lain-lain seperti itu. Nanti teknis teman-teman dari sekretariat sampaikan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Hotel Aston New Manokwari. Selain materi, juga akan ada kunjungan ke beberapa tempat untuk melihat lebih dekat aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Papua Barat. Untuk perwakilan negara yang akan mengikuti W20 dan Y20 yaitu Australia, India, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Sedangkan untuk Y20 akan diikuti oleh 15 negara serta peserta lokal dari wilayah Indonesia Timur. Hans Lodwig Mandacan mengatakan untuk Y20, pemuda dari luar negeri sangat tertarik untuk datang ke Papua. Dengan kegiatan selain bertukar informasi, juga akan dilaksanakan kunjungan ke situs Pulau Mansinam, serta dilaksanakan penanaman terumbu karang seluas 2 hektar di perairan Teluk Doreri. Barat itu 30, Papua itu 15. Papua juga hadir. Peserta lokal ya, Pak? Iya. Jadi Papua Barat, dari Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Karena tema kita ini keberagaman dan inklusif. Jadi memang itu sangat peserta dari luar negeri itu senang sekali. Karena untuk Indonesia ini kami Papua Barat itu solidaritas tingkat agama itu kan nomor 1 di toleransi beragama itu nomor 1 di Indonesia. 3 tahun ya. 3 tahun berturut-turut. Nah, itu yang mereka simpati sekali untuk datang ke Papua Barat, terutama Manokwari. Nah, karena Manokwari ada punya situs agama ya, Injil masuk. Nah, itu mereka lebih senang harus mau ke Papua Barat. Jadi belum menutup sementara ini, untuk sementara 15 negara, tapi belum menutup kemungkinan. Ya, pasti bertambah. Kalau untuk berkurang mungkin tidak, tapi bertambah. Nah, jadi tetap untuk hari pertama mereka akan tur.
keluar. Nanti ke Pulau Mansinam. Mereka lihat semua situs yang ada di Pulau Mansinam. Selesai, mungkin jadwal sudah ada, mungkin Pak Sekretariat yang sudah lebih tahu. Selesai itu kita rencana untuk mereka menanam terumbu karang. Untuk tema W20 tentang perempuan pedesaan, perempuan disabilitas dan ekonomi perempuan, dan tema Y20 adalah keberagaman dan inklusif dengan dilaksanakan kegiatan internasional di Papua Barat, sehingga diharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kehadiran daerah otonomi baru atau DOB di wilayah Papua Barat sebetulnya bisa diterima oleh masyarakat Papua, namun pemerintah diminta serius untuk memperhatikan hak-hak orang asli Papua di tanahnya sendiri supaya masyarakat Papua terhindar dari pro kontra terhadap DOB. Dengan mengusung tema manfaat DOB bagi rakyat Papua dan Papua Barat, sejumlah organisasi masyarakat di Provinsi Papua Barat menggelar diskusi publik yang berkolaborasi bersama Garda Merah Putih Papua Barat, Barisan Merah Putih, Gerakan Merah Putih, Laskar Merah Putih, Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat, dan Parlemen Jalanan Papua Barat. Dalam diskusi yang berlangsung Rabu 1 Juni 2022, Ketua Gerakan Merah Putih Cornelis Yenu menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Papua merupakan bagian dari Merah Putih yang tidak pernah berteriak kiri kanan melakukan aksi, tetapi mereka dengan sepenuh hati mendukung adanya daerah otonomi baru. Namun 3 hal yang mereka minta yaitu hak-hak orang Papua, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga harus diberikan secara gratis, sehingga aksi-aksi penolakan tidak akan pernah terjadi di daerah. Cuma satu saja. Apa yang Merah Putih kasih tahu ini bagian dari Merah Putih. Dok tidak akan pernah berteriak kiri kanan. Dok tetap mendukung daerah otonomi baru yang diprogram oleh negara. Cuma satu, edukasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sosial itu harus diperbaiki, baru yang lain dilanjutkan kembali. Sangat padat dan jelas. Nah, saya tambah lagi. Sabrik dulu. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan Sekretaris 2 Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat, Leni Prawar. Leni mengatakan kehadiran DOB harus mengutamakan pemerataan terhadap hak-hak orang asli Papua. Sebagai masyarakat adat, Leni menilai bahwa pemerintah dalam menjalankan program ke depan perlu melibatkan masyarakat bawah dengan tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua agar apa yang ingin diminta oleh mereka benar-benar tepat sasaran. Saya sampaikan secara umum bahwa ada semacam kekhawatiran dari kalau soal kontranya ya. Nanti Bapak Ibu bisa terjemahkan, tadi sudah diterjemahkan kontranya apa. Tadi saya sudah sampaikan mengenai pemerataan hak-hak dasar orang Papua itu sendiri. Hari ini kalau tadi ada moderator sampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kalau saya sendiri mewakili masyarakat adat, pernah saya sampaikan waktu dalam diskusi dengan DPD RI bahwa sebenarnya hal yang harus dilakukan pemerintah itu sesuatu yang sederhana saja. Dalam melakukan apapun program pemerintah perlu melibatkan masyarakat bawah, undang tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat bawah ini harus dilibatkan, terutama masyarakat adat Papua terlebih khusus, supaya mendengar. Ini saya hal pertama yang saya tegaskan bahwa melalui mekanisme usulan misalkan DOB ini mau dilakukan, mari panggil masyarakat, kira-kira apa yang mereka mau. Sementara itu, tokoh intelektual Papua Bernard Boneftar juga meminta kepada pemerintah untuk membentuk satu kelembagaan di tingkat pusat. Mulai dari menterinya sampai pada semua pekerja diberikan kepada orang asli Papua. Tidak boleh dicampur-campur oleh orang luar, sehingga mereka sendiri yang mengurus kementerian, yang nantinya turun ke daerah mengurus provinsi dan kabupaten-kabupaten kota di Papua, agar masyarakat Papua bisa terhindar dari pro kontra terhadap DOB. Negara bentuk satu kelembagaan di tingkat pusat yang dari menterinya sampai kepada semua tukang sapu di dalam kurir kasih orang asli Papua. Tidak boleh dialog-alog di situ. Toh mereka urus kementerian itu
untuk turun ke daerah urus provinsi-provinsi dengan kabupaten kota juga dalam NKRI ini. Supaya kita terhindar dari pro kontra DOB ini. Yang tolak DOB ini rakyat kecil, mahasiswa pemuda yang selama ini mengalami penderitaan. Yang terima DOB ini lepas dari pandangan perspektif sebagai intelektual, tapi ini kita lihat dunia empiris, dunia nyata. Yang lebih gesit dengan uang, fasilitas, mendorong dan meyakinkan pusat untuk jangan dengar, masukan aja, langsung didorong, palu aja di DPR, tidak usah melalui mekanisme, langsung palu aja. Itu kebanyakan yang mau purna dari jabatan, bupati, iya kan? DPR. Saya sudah DPR berdua periode, ini tidak mungkin periode ketiga. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, unsur mahasiswa dan pemuda Papua Barat menilai otonomi khusus yang hadir saat ini belum sepenuhnya menyentuh orang asli Papua, sehingga pemekaran daerah otonom baru perlu dipertimbangkan kembali. Hal itu diutarakan oleh Justus Boseren selaku keterwakilan mahasiswa dan pemuda di Papua Barat dalam pembahasan mengenai daerah otonomi baru yang saat ini sedang gencar dibahas oleh daerah maupun pemerintah pusat. Ia menilai bahwa bukan hanya DOB, namun otonomi khusus yang selama ini diberikan pemerintah pusat ke daerah belum sepenuhnya menyentuh dirinya beserta masyarakat Papua secara menyeluruh. Apalagi dengan adanya pemekaran provinsi, belum tentu bisa dinikmati secara penuh oleh orang asli Papua. Ke depan buat kami mahasiswa, yang pertama saya melihat otsus ini betul-betul gagal. Kenapa? Karena hari ini saya tidak merasakan otsus. Saya sebagai mahasiswa sendiri tidak merasakan hal itu karena belum tersentuh di dalam saya diri sendiri. Terus yang kedua, masalah pemekaran provinsi baru. Maksud pemekaran provinsi ini untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau untuk kita punya orang-orang besar? Jadi yang saya mau tekankan di sini itu supaya kita melihat hal itu dulu. Kita melihat otsus yang sementara bincang dulu. Jangan kita berpikir untuk pemekaran provinsi baru, sedangkan yang lama-lama saya belum selesai. Jadi pesan saya untuk kita semua, khususnya yang hadir di sini, hal-hal kecil kita lihat dulu. Sebab hal-hal kecil itu yang dapat mengakibatkan hal-hal besar yang nanti akan terjadi di sini. Maka itu untuk saya tidak sepakat ada pemekaran baru. Apakah pemekaran baru itu untuk kita masyarakat menikmati atau untuk orang-orang tertentu saja? Sementara itu, Ketua 2 Parlemen Rakyat Daerah menilai bahwa DOB boleh saja dibentuk, namun pemerintah harus lebih dulu menjawab hak-hak masyarakat Papua lewat otonomi khusus yang saat ini sudah berjalan puluhan tahun. Ruben Bonai menilai bagaimana mau membicarakan DOB sedangkan anak-anak Papua yang ada saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan di atas negerinya sendiri. Jawab otsus, baru datang kandong. Otsus saja belum. Bagaimana lihat orang Papua yang sekarang ada jalan di jalan Ishak Lemaibon kiri kanan begini? Belum jawab itu. 3 ini saja belum jawab. Pendidikan. 1, pendidikan. 2, kesehatan. 3, ekonomi. Ini belum, infrastruktur itu nanti dari belakang. Belum apa-apa itu lagi infrastruktur sudah. Bangun jalan, bangun jembatan ke sana kemari. Baru orang Papua yang duduk nonton seperti ayam mati di lumbung padinya sendiri. Itu filosofi. Jadi saya mohon pemerintah pusat jangan bermain-main dengan orang Papua. Bapak perwakilan dari Polri Republik Indonesia, saya terima kasih Bapak sudah datang untuk ikut mendengarkan aspirasi kami. Saya bangga supaya jangan aspirasi ini lari ke tempat sampah. Tetapi benar-benar aspirasi ini lari sampai naik di atas pas di depan Bapak Presiden punya meja.
Untuk itu pemerintah diharapkan memperhatikan setiap aspek-aspek yang ada di tanah Papua, terutama dalam segi perekrutan pegawai, perusahaan maupun memberdayakan ekonomi masyarakat Papua, sehingga tidak ada lagi orang dari luar yang menikmati hak-hak orang asli Papua. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Raja Ampat Kota Studi Manokwari berharap pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat membantu menyelesaikan permasalahan listrik yang sudah terjadi di asrama karena sudah seminggu asrama Raja Ampat tidak dialiri listrik. Ini merupakan kali kedua jaringan listrik asrama Raja Ampat Kota Studi Manokwari diputuskan oleh PLN Regional 14 Manokwari. Pemutusan pertama dilakukan pada tahun 2019 dan diganti ke meteran pulsa. Namun semakin memberatkan mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut karena biaya listrik sangat tinggi. Permohonan dari mahasiswa pun tidak ada respon oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk membantu menyiapkan pulsa listrik. Karena tingginya biaya pulsa listrik sehingga mahasiswa mengambil jalan pintas, menyambungkan listrik langsung dari jalur utama agar mereka bisa belajar dan beraktivitas sebagai mahasiswa. Tepat tanggal 23 Mei 2022, PLN menemukan pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pemutusan listrik di asrama Raja Ampat yang sudah berlangsung selama 2 minggu lamanya. Ketua asrama Derek Watem saat ditemui berharap agar pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat segera merespon permasalahan listrik yang terjadi di asrama Raja Ampat Kota Studi Manokwari karena listrik merupakan salah satu kebutuhan utama bagi mahasiswa. Kalau harapan kami mungkin kalau pemerintah ini sudah menderita sekali dengan listrik karena listrik ini bagian dari kebutuhan. Jadi mungkin harapan kami pemerintah bisa jadi lihat kami di Kota Studi Manokwari karena di sini kami anak-anak negeri, anak-anak Raja Ampat. Jangan seakan-akan kami dianaktirikan begitu. Sementara itu Yulianus Tomahua menambahkan, semua mahasiswa Raja Ampat Kota Studi Manokwari sudah mengaku bersalah karena melakukan pelanggaran pemasangan listrik langsung. Mahasiswa berharap agar lembaga bantuan hukum dapat membantu mahasiswa Raja Ampat apabila masalah ini dibawa ke ranah hukum. Selama ini mereka tidak mampu membeli pulsa listrik karena kekurangan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang tua mahasiswa adalah petani dan nelayan, sehingga diharapkan pemerintah dapat menyiapkan pulsa listrik bagi para mahasiswa. Di sini yang saya mau sampaikan bahwa teman kami yang memasang listrik langsung atau listrik sambung, sementara ini dari pihak PLN tercium bahwa mereka akan melakukan proses hukum. Dan sementara ini kita sementara diskusi, ini kita mau bawa masalah ini kemana? Dan ini kita juga ada cari solusi buat LBH untuk segera membantu lembaga bantuan hukum agar segera membantu teman-teman di asrama Raja Ampat. Karena ini kami serentak atau kami sepakat bahwa jika pihak PLN mengajukan untuk ke ranah hukum, berarti kami semua di asrama ini siap untuk masuk tahanan. Karena kami berpikir bahwa kami yang menikmati listrik yang ilegal ini. Dan itu pun kami mencari solusi agar lembaga bantuan hukum segera membantu teman-teman di asrama Raja Ampat, khusus asrama putra. Karena kami sangat berharap dan sangat membutuhkan bantuan hukum. Status kami pertama, kami mahasiswa. Yang kedua, dilihat dari sisi ekonomi. Dan itu pun sudah dijelaskan bahwa kami di sini, kita lihat dari sebab masalah. Karena kita tidak mampu untuk membayar ini, makanya itu alternatifnya kami melakukan hal itu karena kebutuhan, alasan kebutuhan. Saat ini mahasiswa Raja Ampat Kota Studi Manokwari hanya berharap kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat agar dapat segera membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena ada beberapa mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dan lainnya juga aktif dalam pelaksanaan kuliah. Dan jika tidak direspon, maka mahasiswa akan meminta bantuan langsung kepada Gubernur Papua Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.